Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudaraku wabarakatuh. sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara khas di Hendro Saki Bicara. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk edisi ke-7 kali ini kita akan membahas tentang temanya itu menghukum predator seksual anak. Nah, telah hadir bersama kita di studio dua orang narasumber yang sangat berkompeten yang nantinya akan membahas terkait dengan fenomena ataupun kasus-kasus terkait dengan kejahatan seksual anak yang terjadi di Kota Banda Aceh. Nah, bersama saya telah hadir Pak Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadila Aditya Pratama. Selamat siang Pak Kasat, selamat sore Pak Kasat. Selamat sore Bang. Kemudian Ibu Nurmiati, beliau adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Perlindungan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. Ya, selamat sore. Selamat sore Ibu, Ya. Ibu Nurmiati. Ya, dikoreksi dikit ya. Ya. Jadi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. iya. Terlalu Panjang. panjang. Iya. Kadang-kadang kita mungkin ya terlalu panjang jadi kita salah-salah dikit. Tapi sini yang penting Panjang. sesuai gitu. Iya. Maaf kalau ada sedikit kesalahan. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, bersama dua narasumber yang berkomentar ini kita akan membahas terkait dengan kasus kekerasan seksual pada anak. Nah, data yang kita miliki bahwa yang pernah dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh, pada 2021 itu terdapat 1.118 kasus kekerasan pada anak dan 355 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual. Nah, di Banda Aceh sendiri itu Polresta Banda Aceh itu setiap tahunnya menangani kasus-kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada anak itu terus meningkat. Sebagai contoh misalnya di tahun 2021 itu ada 19 kasus dan di tahun 2022 itu ada 20 kasus dan ada penambahan 2 kasus. Nah, yang pertama saya ingin minta pendapatnya Pak Kasat terkait dengan kasus-kasus yang ditangani Polresta Banda Aceh ini seperti apa Pak yang kasus-kasus kekerasan seksual ini? Ya, terima kasih Bang. Jadi memang dari 2021, 2022 dan 2023 hingga saat ini cukup tinggi kenaikannya, di mana kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ataupun perkosaan anak di bawah umur itu bisa 30% kenaikannya dari mulai 2021 ke 2022. Untuk 2023 kita masih berjalan. Cuman memang kalau dari jumlah pun sudah mulai trennya meningkat atau meningkat. Memang artinya menjadi sangat atensi bagi kami gitu ya di Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk kita lebih intens gitu ya terhadap bentuk-bentuk kejahatan seperti ini, karena kita tidak mudah juga ketika kita tidak mengetahui gitu kan secara kronologis. Kadang setelah kita dalami ternyata sangat keji itu terhadap si tersangka ini yang melakukan kejahatan tersebut gitu loh. Maka dari itu memang ya sesuai dengan hari ini topik kita itu adalah predator anak ya. Ini kan bentuk-bentuk pedofilia lah seperti itu gitu loh. Maka dari itu memang kita di Satreskrim Polresta Banda Aceh ada unit PPA, penyidik unit PPA yang khusus untuk menangani perkara tersebut. Namun untuk di Aceh kita umumnya kita kan berlaku adanya kanun. Maka dari itu kita dalam hal menjerat kepada tersangka tersebut ataupun penerapan pasal yang kita gunakan itu memang kita merujuk kepada kanun gitu. Nah itu tadi Pak Kasat sampaikan bahwa korbannya rata-rata anak di bawah umur. Itu kisaran umur korban itu umur berapa aja gitu ya? Baik, jadi memang beragam Bang. Ada yang 10 tahun ke bawah, 10 tahun ke iya, bawah yang masih anak-anak. Ada yang SMP, SMA gitu ya, usia SMP, usia SMA. Seperti itu karena memang
mungkin kurangnya juga edukasi ya, ataupun adanya warning yang dari kita, atau mungkin kita orang tua, keluarga. Untuk apa? Untuk kita mengingatkan kepada anak kita untuk kita lebih waspada lingkungan sekitar, untuk orang-orang hal baru ya kan, pada mungkin tetangga ataupun di sekolahnya, terhadap guru gitu. Jadi memang ini kita nggak bisa menebak, agak ini kelihatan nih, ini orang seperti ini tabiatnya misalnya, itu nggak kelihatan. Makanya kadang setelah Jadi, kita tahu predator apa maksudnya, pelaku predator seksual itu memang secara umum dia nggak bisa kita lihat orangnya nggak bisa secara physically itu agak-agak iya betul. Mewaspadainya harus. Iya, makanya ya sebenarnya balik lagi ke kita ya, selaku orang tua, balik lagi kita pendidikan dari dasar ini ya, untuk apa ya, kita lebih warning ya gitu, lebih warning menjaga anak kita, lingkungan sekolah, lingkungan rumah ya kan, tetangga, mungkin di situ ada orang lain yang belum kita kenal betul. Bahkan memang sebenarnya hal-hal seperti ini itu nggak sedikit yang justru malah pelakunya itu masih dalam satu keluarga. Nah itu yang kadang yang perlu dihati-hati kan gitu. Jadi dari kasus-kasus yang ditangani Polresta Banda Aceh terkait dengan kekerasan seksual pada anak ini, umumnya pelaku itu dalam lingkungan keluarga sendiri, betul, abangnya, kakeknya, iya betul, ayahnya sendiri, betul, ayah tiri, betul, sebagainya. betul, ya tinggal kadang ada yang ayah sambung lah, Ayah sambung, betul, ya. ada yang mungkin udah lama istrinya meninggal, ya kan, ada yang dia udah lama menduda misalnya, modusnya macam-macam. Oh karena sayang, karena ingin, karena cinta terhadap anaknya. Tapi mungkin ya di balik itu ada psikologi lain yang dialami oleh si tersangka, sehingga ada keinginan untuk hasratnya terpenuhi tanpa ke siapa-siapa, ya yang ada di rumah. Itu dia paling bahaya. Nah, bicara tentang kekerasan seksual pada anak, ini kan kasusnya itu kan laporan mana sifatnya, orang warga melaporkan. Hanya kan ketika warga melaporkan itu kan tidak ada saksi yang melihat kasus itu terjadi gitu. Nah, bagaimana upaya-upaya penyidik untuk mendapatkan dalil-dalil pembuktian untuk menjerat para pelaku itu? Ya, betul. Jadi gini, seringkali kita dalam hal penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ataupun pelecehan seksual, pemerkosaan, itu kita temui kendala di mana si anak ini belum terbuka, gitu kan. Kita temui kurangnya bukti saksi, betul apa yang kata tadi Abang sampaikan. Makanya memang kita butuh pendampingan secara psikologis. Ya, di sini sudah hadir Kepala UPTD PPA yang memang kita ya bergandengan dalam hal untuk menangani perkara itu. Kami nggak bisa sendirian menangani seperti itu. Yang perlu menjadi catatan itu adalah itu tadi yang sudah melapor ya. Mungkin melapor aja mungkin sebenarnya belum tentu berani. Kadang takut, kadang malu, kadang mungkin ada juga yang ancaman yang diterima sehingga si anak itu ya udahlah akhirnya nggak bisa apa-apa, pasrah. Itu memang butuh waktu lama. Sering penyelidikan dan pengungkapan kasus kekerasan seksual pada anak ini memang waktunya agak butuh waktu yang panjang. Kita butuh waktu untuk betul. Pembuktian. Kita butuh waktu karena apa? Karena perlu diselingi dengan treatment gitu loh. Iya. Ada ya kalau nggak mau ngaku bukan berarti hasilnya kita harus maksa, tapi coba. Artinya ketika ada laporan, masyarakat melapor, tidak serta-merta polisi bisa langsung tangkap pelaku. Iya, betul. Begitu. Ada perlu proses pembuktian yang panjang. Benar. Setelah terbukti baru pelakunya bisa ditangkap. Benar. Artinya makanya juga ketika ada satu pelaku
yang mungkin di laporan awal ini ternyata korban banyak, bukan cuma si anak ini. Kan kita sering lihat ya di berbagai media ataupun yang terjadi di Indonesia ini, awalnya satu korbannya, ternyata didalami datang lagi satu korbannya, akhirnya sampai berapa banyak ya, ya di situ gitu loh. Makanya kita juga memang kalau memang benar-benar tekad kita mungkin di keluarga ataupun sahabat atau rekan dekat kita, ya kita harus perangi lah seperti ini. Ya udah, artinya ya kita tegakkan hukum lah kepada pelaku-pelaku ini gitu loh. Iya. Baik, saudara sebangsa dan tanah, poin penting yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat bahwa kekerasan seksual pada anak itu terjadi umumnya pelakunya adalah orang terdekat. Bisa jadi ayah kandungnya, ayah tiri, atau keluarga terdekat dari korban-korban. Nah, Pak Kasat juga menyampaikan bahwa proses pengungkapan kasus tindak pelecehan seksual ini bukan perkara yang mudah untuk pembuktian dalilnya, butuh waktu dan serangkaian proses yang panjang. Nah, salah satunya Pak Kasat menyampaikan bahwa perlu pendampingan dari psikologi untuk pembuktian dalilnya. Nah, bersama kita juga telah hadir Bu Nurmiati. Nah, Bu Nurmiati, kalau peran dari UPTD PPA sendiri dalam perkara kasus kekerasan seksualnya seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Jadi kita bergandengan tangan tadi seperti kata Pak Kasat, bahwa ketika ada laporan, baik itu laporan ke Polresta maupun ke tempat lain, karena kita jaringan masih ada rumah sakit, ada puskesmas, kemudian ada Gampung sebetulnya. Dalam hal untuk di Kota Banda Aceh saat ini Gampung sudah disiapkan untuk menjadi Gampung Ramah Anak. Jadi ada pos-pos di kampung yang memang nanti bisa mengirim laporan. Nah, kalau memang belum masuk ke ranah hukum, nah itu paling sering kita karena butuh visum yang pertama Pak ya. Betul. Visum itu hanya visum itu hanya bisa dilakukan setelah ada pengantar dari Polres. Nah, jadi kita kalau memang belum ada laporan ke polisi, langsung koordinasi dengan kepolisian supaya kalau ada pelaku yang melapor ke Ibu, ada laporan yang masuk, ya. Kemudian pihak UPTD PPA mendampingi korban untuk visum. Untuk ke polisi dulu, baru visum. Ke polisi dulu, nanti dapat pengantar baru kita visum. Dan kemudian tadi memang untuk pembuktian, kalau ada saksi kebangetan rasanya Pak ya, kok ngelihat kok nggak menegur. Nah, jadi kalau dalam masalah kekerasan seksual, kalau ada saksi justru kebangetan kalau menurut kami. Masa sih dibiarin, udah dilihat dibiarin. Nah, jadi makanya pembuktian di sini adalah ketika, dan kita harus paham bahwa anak tidak berbohong. Ya, anak tidak berbohong. Bahkan kalau disuruh berbohong kan, kata mama, mama pergi ke pasar, dia seperti itu ya. Dia akan mengatakan seperti itu. Dia tidak mengatakan kebohongan itu. Jangan kita samakan anak dengan pemikiran kita dewasa, berbeda. Nah, di sini untuk hal tersebut kita yang pertama tentu saja perlu melakukan pendampingan psikologisnya. Dan tidak serta-merta ketika si anak ini kita ajak bicara, mau bicara, nggak langsung juga. Jadi makanya waktunya lama. Sekurang-kurangnya itu perlu minimal 2 kali pertemuan di psikolog yang ada di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk bisa membuat laporan terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi. Itu diapain anaknya itu saat? Nah, itu. Jadi dimintain keterangan atau dikorek informasi atau apa gitu? Ya, jadi anak ini diajak bercerita. Ya, anak diajak bercerita, ya nggak langsung ke sana. Berarti kan ini harus ada kepercayaan dulu dari anak kepada kita. Kalau belum ada kepercayaan, anak nggak akan bercerita. Belum terbuka. Iya, jadi di pertemuan pertama tuh nggak akan dapat apa-apa. Baru cerita saja namanya siapa, nih masih membangun kepercayaan. Nah, ketika kepercayaan si anak udah dapat, makanya kan seringnya nanti kalau ada keluarga korban, ngapain sih kok beberapa kali disuruh balik? Iya, memang begitu, akan disuruh balik beberapa kali karena itu tadi untuk konsistensi juga. Kalau dia sudah bercerita yang satu kali, kemudian di pengulangannya ternyata sama, berarti dah jelas benar dia mengalami kejadian tersebut, bukan hanya sekedar bisikan, bukan hanya sekedar rekayasa atau yang didengar dari mana, tapi ada perlu kita pembuktian yang ketika nanti diulangi lagi dia akan mengatakan hal yang sama walaupun versinya berbeda, tapi halnya yang dikatakan sama. Nah, saat sudah dapat kepercayaan anak, nanti baru kita minta bercerita, dan itu sering kita bahkan dapat korban-korban lainnya. Ketika si anak sudah membuka mulutnya, sudah berbicara,
korban-korban lainnya nanti kita laporkan lagi nih ke Bapak Kasat nih. Kami laporkan lagi untuk pengembangan karena secara secara kewenangan kami tidak punya kewenangan untuk memanggil karena kan belum tentu orang yang kemudian juga menjadi korban akan mau. Tapi kalau di polisi kan memang tugasnya. Jadi nanti dari polisi akan mengembangkan, akan mencari korban-korban lainnya atau bahkan pelaku-pelaku lainnya yang memang dari pengembangan berdasarkan pada cerita anak. Jadi paling cepat tuh sebulan sebetulnya Pak. 1 bulan Iya. untuk mendapatkan pengakuan Iya. dari korban ya. Iya, dari korbannya. Dan itu memang butuh proses Bu ya. Butuh proses. Artinya anak itu sebagai korban itu dia nggak akan mudah langsung terbuka. Benar. Langsung mengatakan Ya. saya korban itu. Jangankan korban, yang tidak korban saja tidak akan langsung terbuka dengan kita terhadap persoalan dia sendiri. Nah, ketika dia sudah percaya, di sini juga nggak hanya untuk pembuktian. Ketika benar ternyata anak mengalami kekerasan seksual, maka harus ada pemulihan, psikoterapi, harus ada terapinya. Karena itu adalah perbuatan salah. Jangan sampai kembali lagi anak tidak tahu dosa pahala, tidak tahu baik benar, tidak tahu salah betul itu dia nggak tahu. Yang dia tahu, yang dia lihat itulah yang dia kerjakan. Jadi kalau dia melihat perbuatan tidak benar, ya dia tidak tahu itu benar salah. Yang dia lihat itu yang dia kerjakan. Nah pada saat ini dia sudah mengalami hal yang itu kan bukan hal yang benar. Jadi harus diberi penguatan kepada anak, diberi edukasi, kemudian diberi pemahaman bahwa itu bukan salah dia yang pertama. Kemudian dia tetap harus hidup sebagaimana sebelumnya, diberikan penguatan-penguatan, dan kemudian itu bukan perbuatan yang benar. Sehingga apabila nanti suatu saat ada lagi yang mencoba seperti itu, dia harus tahu. Tidak boleh dia izinkan seperti itu. Nah, tadi yang menarik disampaikan Pak Kasat bahwa kebanyakan pelaku itu kan berasal dari lingkungan internal keluarga, ayah sambungnya seperti yang Pak Kasat, apakah itu lingkungan keluarga. Nah, bagaimana pihak UPTD PPA sendiri itu punya kiat atau teknik karena kan seorang anak itu kan ketika pelakunya itu orang yang dia kenal itu kan akan sangat sulit mengungkapkannya Bu. Itu seperti apa selama ini? Baik. Kalau sudah dapat kepercayaan semua Pak, semua keluar, semua diceritakan, bahkan apa yang dilakukan oleh keluarganya itu keluar semua. Tapi kan kembali lagi kami prinsipnya kerahasiaan, hanya yang diminta oleh polisi itu aja yang kita laporkan. Kecuali memang nanti di pengembangannya, oh ini nggak bisa nih, harus kita tindak lanjuti, baru kita dengan laporannya kita tindak lanjuti. Jadi orang terdekat benar, tidak hanya ayah kandung, ayah sambung gitu ya. Terkadang ada orang tinggal di rumah. Orang keluarga keluarga. Boleh jadi bukan keluarga. Jadi misalnya keluarga berbaik hati ya dengan menampung orang gitu di rumah, diberi makan sehari-hari, ya udah seperti keluarga lah, ya udah dianggap keluarga. Tapi justru dia pelaku. Nah itu juga ada. Korban itu kan biasanya mengalami trauma ya. Trauma kan berbeda antara trauma orang dewasa dengan trauma anak-anak. Nah kalau UPTD PPA sendiri melihat trauma yang anak-anak ini seperti apa Bu? Sikap trauma anak ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual? Iya, jadi nanti dari hasil pemeriksaan akan ketahuan apakah anak-anak mengalami trauma atau tidak. Nah, ketika dia mengalami trauma, tapi saat ini yang udah pernah kita dampingi itu ia mengalami trauma, tetapi traumanya tidak sampai berkepanjangan. Karena di psikoterapi itu udah diterapi untuk mengatasi traumanya. Itu terlihat kalau di awal-awal, kalau yang ini korban nggak hanya anak perempuan ya, anak laki-laki juga. Iya, ada. Diperkosa loh Pak. Diperkosa? Iya. Yang mana? Iya. Jadi anak laki-laki juga pernah jadi Ada. korban ya? Iya. Dan itu juga ditangani di Polres. Iya. Ada. Pelakunya sama. Pelakunya orang-orang terdekat. Iya, Iya, orang betul. terdekat. Betul. Iya. Itu kan artinya sedikit saya tambahkan itu lebih juga kepada kategori perilaku seks menyimpang. Gitu. Itu ada. Ya artinya kita sebagai, ya ini mungkin jadi perhatian kita semua ya, saudara pun dan sebangsa tanah air, bahwa potensi seorang anak baik laki-laki atau perempuan mendapatkan kekerasan seksual itu sama. Iya. Ya kalau dari data saya melihat tahun lalu kita menangani 6 kasus ya, 1 laki-laki 5 perempuan. Ini sampai dengan terakhir tadi
itu 10 yang seksual, yang khusus seksual di anak, di perempuan lain lagi. Ada 6 perempuan, 4 laki-laki. 4 laki-laki. Iya kan, Anak laki-laki. Kekerasan seksual, Bu ya. Itu bentuknya apa kekerasan seksualnya? Ya seperti Itu ini ya, istilahnya kekerasan seksual ya bisa. kekerasan seksual Iya. terhadap mohon maaf alat vitalnya kan gitu. Alat vitalnya. Iya. Jadi Yang tidak seharusnya dan itu bahkan kami mendapatkan traumanya justru lebih mendalam. Pelakunya laki-laki, korbannya anak laki-laki, bukan disodomi ya, diperkosa loh. Iya. Nah, jadi justru dia lebih mendalam, bahkan dia yang kita khawatirkan nanti ini dia menjadi pelaku selanjutnya. Oh iya, saya pernah bincang-bincang itu, Bu. Ini menarik sebenarnya. Saya pernah diskusi lah sama teman-teman psikolog ya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, kalau dia perempuan, itu biasanya akan menimbulkan traumatis Ketakutan sepanjang kepada hidupnya. laki-laki. Nah, berbeda dengan laki-laki. Nah, ketika anak laki-laki mendapatkan kekerasan seksual, dia akan berpotensi menjadi pelaku. Itu benar nggak, Bu? Kalau tidak mendapatkan Terapi tadi. Iya. Jadi dia Iya. berpotensi melakukan hal yang sama gitu ketika dia dewasa gitu. Sebenarnya pelaku kekerasan itu nggak hanya kekerasan seksual, segala kekerasan itu bermula dari dia yang korban. Dari dia yang korban, siklus jadi. Ketika dia, karena itu tadi ketika dia anak dia tidak tahu benar salah, tidak tahu dosa pahala, dia belum tahu itu, sehingga itu yang diterima oleh tubuhnya, yang diterima oleh pengasuhannya itu adalah hal yang dia alami, sehingga dia ketika melakukan kepada orang lain dia tidak merasa bersalah. Jadi itu dianggap sesuatu hal yang biasa gitu. Ya, karena bukan salah. Makanya ketika seseorang mengalami masalah kekerasan harus ada pemulihan untuk memberitahukan bahwa itu adalah perilaku yang tidak benar, itu adalah perilaku yang tidak layak dia dapatkan dan tidak layak untuk dilakukan ke orang lain. Nah, karena kembali lagi di konsep anak, apalagi kalau di kami tuh ada korbannya dari umur 3 tahun loh Pak. 3 tahun. 3 tahun sampai 17 tahun range yang anak. Ya. Jadi yang 3 tahun ini tahu apa aja coba ketika dia dilakukan Umur 3 tahun. 3 tahun. Yang pelakunya anak juga umur 9 tahun. Jadi, yang pelaku juga nggak tahu apa yang dilakukannya, yang korban apalagi. Jadi ketika kita minta cerita, dia cerita dengan segitu vulgarnya apa yang dialami, dan kembali lagi kalau tidak diberitahukan bahwa itu adalah bukan hal yang semestinya terjadi, dia akan melakukan pada orang lain hal tersebut. Apalagi yang pelaku anak. Ketika kita tanyakan, kenapa? Oh, dia lihat di video, dia lihat di HP. Nah, jadi karena dia melihat itu, ya dia mencoba mempraktekkan, bukan karena nafsu sebenarnya. Nah, Pak Kasat, sejauh ini pelaku itu berhasil dibuktikan semua nggak? Kejahatannya ditangkap di penjara. Alhamdulillah hingga saat ini kita berhasil ya, terungkap ya, nggak ada lah yang nggak terungkap, walaupun memang butuh waktu, karena itu tadi sama seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Pak UPTD bahwa kadang kan yang melapor nih baru bisa lapor. Kenapa? Taunya kejadiannya udah lama. Nah, sedangkan kita butuh visum, gitu loh, butuh alat bukti yang kuat, gitu kan. Nah, itu tugas kami, juga untuk pemulihan terhadap kesadaran menyampaikannya daripada si korban, saksi yang ada. Ya, walaupun itu memang menjadi kendala, tapi alhamdulillah selama ini tidak pernah ada yang lepas ya, alhamdulillah. Semuanya bisa. Semua bisa, betul. Dan sampai di persidangan pun rata-rata hingga 8 sampai 10 ke atas lah untuk ininya. Tuntutannya. Tuntutannya, maka sampai hukumannya Pak ya, sampai selesai itu sampai itu lumayan. 15 sampai 18 tahun. 18 tahun, Bu. 15 sampai 18 ya. Maksimal Ya. kita lakukan maksimal gitu loh. Pak Kasat, tapi kan dari beberapa pemberitaan yang sering kita ikuti, di tahap persidangan itu banyak pelaku itu yang kemudian
dibebaskan oleh pengadilan. Dalilnya selalu mengatakan dalam risalah persidangan kita lihat karena tidak ada saksi. Beberapa kasus itu yang kita dapati seperti yang terakhir itu di Aceh Barat Daya tuh. Mahkamah Syariah sana membebaskan pelaku karena tidak ada saksi. Tidak adanya saksi gitu. Seperti apa? Betul. Memang ya di sini adalah kelihayan penyidik dalam hal melakukan penyidikan kita tidak boleh lepas gitu ya, apa namanya ada bukti elektronik, ada mungkin saksi yang berkaitan, itu harus kita semua kita padukan gitu ya, yang mendukung ya kan, ataupun juga keterangan saksi yang masih bias. Jadi kita perlu matang memang dalam hal melakukan penyidikan seperti ini. Untuk apa? Supaya jangan lepas ya si tersangka ya gitu loh. Maka dari itu sebanyak mungkin lah kita bukti-bukti itu, mungkin ada bukti chat, ada bukti kadang si anak ini ternyata diiming-iming. Ya itu kan itu masuk tuh dalam unsur ya, dalam modusnya. Si orang tua yang mengiming-iming mainan, mengiming-iming suatu makanan, es krim, sehingga si anak ini mau, gitu kan. Nah itu kan perlu kita gali dan itu perlu kita sajikan ya kan. Saksi-saksi tersebut itu perkataan-perkataan yang didengar oleh si anak itu harus di BAP dalam persidangan itu harus secara verbal itu jelas. Kenapa? Ya untuk memperberat, jangan sampai ada alat bukti yang kurang. Bagaimanapun kita mengacu kepada KUHP, ya kan, 5 alat bukti, ya itu aja udah. 5 gitu. alat bukti. Ya? Betul. Itu apa aja? Ada saksi, ada surat, ada ahli, ya kan, ada keterangan ahli, betul, dan terdakwanya. Betul, itu paling terakhir. Artinya kita tidak mengejar pengakuan tersangka apapun itu gitu loh. Tapi biasanya setelah ditangkap ngaku gitu loh. Ada yang ngaku, ada yang enggak. Betul. Setelah ditangkap pun belum mengaku gitu ya. Iya, ada yang sebenarnya ada yang ngaku, ada yang enggak, ada yang menyadari, ada yang menyesal, ada yang seperti tidak bersalah. Nah, begitu. Nah, kalau di pendampingan di depan UPTD PPA sendiri, Bu Nurbayati, kasus-kasus yang mungkin pelik dan juga itu menarik ya selama ini, pelik menarik dalam makna mungkin butuh perhatian khusus dalam dispute resolution atau penyelesaiannya gitu, itu ada nggak Bu? Ada. Jadi sebetulnya kalau di UPTD PPA ini mulai dari pengaduan nanti sampai namanya rehabilitasi sosial. Karena kadang-kadang si anak ini yang dia korban, nggak sekali korbannya. 1 dia korban karena kejadian, 2 korban karena dia distigma. Distigma lagi oleh lingkungannya. Padahal dia kan nggak salah nih. Ceritanya dia nggak salah, dia diperkosa. Tuh anak perkosa tuh anak perkosa kan. Udah lagi 3 pendidikannya lagi nanti. Iya. Jadi kami ada 1 yang kami dampingi itu sampai ke rehabilitasi sosial. Artinya kami sampai harus menyiapkan lingkungannya kembali untuk menerima dia bahwa dia tidak salah, bahwa dia adalah korban dan tidak ada perbedaan perlakuan dalam masyarakat lagi untuk dia. Sampai ke sana untuk sampai masyarakat bisa menerima, sehingga bukan berarti gini dia sudah menjadi korban, bantu dia untuk bisa percaya diri kembali, bantu dia untuk hidup sebagaimana layaknya seorang anak, bantu dia untuk mendapatkan pendidikan dan dia bermain dengan teman sebayanya. Itu lingkungannya kita ciptakan. Lingkungannya itu karena ada 1 kasus yang kami tangani itu udah lintas, sebenarnya udah lintas kabupaten, tidak di Kota Banda Aceh, tapi kejadiannya di Kota Banda Aceh. Namun kemudian ketika rehabilitasinya harus kita lakukan ke tempat orang tuanya yang tidak ada di Kota Banda Aceh, itu sampai ke kecil setempat kita datangi, kita ambil komitmennya bahwa untuk tidak memperlakukan dia sebagai korban, dan kita beritahukan apa saja yang sudah dia alami, dan kita minta dukungan di sana. Dan sekarang alhamdulillah orangnya sudah bisa kembali lagi bermasyarakat,
kembali lagi untuk dia sebagaimana seorang anak ya, ini masih anak juga, saya masih anak juga. Fase pemulihan dan stigma ini juga jadi persoalan juga dalam pemulihan. Iya, makanya ketika di dalam ini sebetulnya sekolah, kemudian keluarga sendiri terutama, kemudian masyarakat itu tidak boleh melabeling sebenarnya. Kembali lagi nih bagaimana kita menyadarkan. Nah sering sekali, ini yang paling sering nih, kalau udah kejadian, sekolah keluar atau dikeluarkan. Betul. Ya memang di satu sisi ya sekolah nggak ramah gitu terhadap korban-korban ini. Betul. Nah, apalagi misalnya kalau anak SMP, SMA sampai hamil, nggak boleh sekolah. Akhirnya udah korban. Nah itu kan nanti kita kembali lagi ke sekolahnya kok untuk di Kota Banda Aceh sudah bisa menerima. Hanya saja sering ketika korbannya di sekolah, si korbannya sendiri yang tidak mau dengan teman-temannya. Nah, dalam hal itu kita juga harus memaklumi sehingga dia memilih lingkungan yang baru misalnya. Nah, ketika lingkungan baru ya berarti kita kan tidak ada yang perlu kita bicarakan dong, namanya ya kerahasiaan kita jaga sedapat mungkin ya nggak perlu diketahui. Nah, kalau memang di lingkungan lama dan dia ternyata sudah betah di sana, lingkungannya yang kita harapkan bisa menerima dia kembali. Jadi proses reintegrasi sosialnya itu, pengembalian dia ke lingkungannya itu kita lakukan bertahap, pelan, sampai semuanya siap baru kita kembalikan. Jadi di anaknya ada penguatan, lingkungannya juga mendukung. Kalau nggak begitu, ya gagal terus proses pemulihan. Iya, artinya ketika kita bicara tentang menghukum predator seksual ini tidak hanya kita bicara tentang kriminalnya, kita juga bicara tentang pemulihannya. Artinya ini sama-sama pekerjaan yang sulit. Betul. Pembuktian di kriminalnya sulit, juga pasti pemulihannya juga bukan persoalan yang mudah. Bisa down bahkan. Kadang-kadang sudah sembuh karena hanya ada 1-2 kata-kata, down lebih parah lagi dan itu lebih lama. Nah, lebih lama nanti pemulihannya. Nah, itu kalau pemulihan korbannya anak laki-laki dan anak perempuan itu sama nggak penanganannya? Kalau penanganannya psikoterapinya lebih kurang sama, tetapi fasenya yang berbeda. Kecepatan setiap fase itu setiap orang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang sampai tahunan. Ada yang sampai tahunan kemudian drop lagi seperti itu ya. Jadi proses kita membuat dia menerima biasanya semakin kecil umur semakin mudah, semakin besar umur semakin agak sulit untuk menerima. Iya, saya pernah membaca satu artikel ya, saya pernah baca satu berita Bu Nurmiati ya, bahwa ada satu kasus itu di Banda Aceh, itu korbannya adalah anak dari ibunya, pelakunya adalah ayah sambung dari anaknya ini gitu. Yang melaporkan adalah neneknya, yang melaporkan adalah nenek dari anak ini. Nah, ketika dalam persidangan itu justru si ibu ini membela suami barunya gitu, membela suami barunya, artinya tidak ada sedikit pun empati terhadap anak sebagai korban. Itu kasus-kasus saya ada pernah baca itu beberapa bulan lalu. Artinya kasus itu berangkat dari persidangan ya. Jadi kasusnya di Banda Aceh kalau nggak salah, kasusnya di Banda Aceh. Jadi itu korbannya anak bang, korbannya anak, pelakunya suami baru dari ibunya ini. Nah, ketika di persidangan itu justru si ibunya ini lebih membela suaminya. Betul. Yang melapor neneknya ini. Itu kasus-kasus seperti ini banyak Pak, banyak. Maksudnya ada yang lain yang mungkin yang menarik gitu, di mana inilah peliknya, peliknya dalam anak-anak. Jadi sebetulnya kembali lagi kita lihat bahwa kenapa nanti si ibu ini lebih membela pelaku atau suaminya. Si ibu ini jangan-jangan korban kekerasan juga. Korban kekerasan kalau dia tidak membela suaminya, apa nanti akan dilakukan. Nah, jadi kembali lagi bahwa dalam penanganan kasus ini sebenarnya kalau seperti ini harusnya ibunya juga ikut di terapi ya, ikut di terapi. Dan itu paling banyak. Kami seringkali kalau memang sudah anaknya menjadi korban dan yang membawa itu keluarga, karena kita perlindungan perempuan dan anak sebetulnya. Nanti ketika perlu keluarga, nanti kita akan rujuk ke namanya Puspaga ya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Tapi sering itu yang mengalami kekerasan psikologis itu ibu
ibu memendam. Nah, nanti sampai suatu ketika ini korbannya anak laki-laki. Kami menawarkan restitusi, Pak. Jadi mau nggak kita minta restitusi, toh ini kalau kita bilang kasar nih ya, ini anak udah rusak, maka mana balik lagi nih. Sesuatu yang sudah terjadi ini nggak akan pernah bisa balik lagi. Jadi kita minta restitusi sekalian. Oh, dia nggak mampu untuk membayar, ya nggak mampu berarti ke hukuman dong, ditambahkan ke hukumannya. Betul. Nah, jadi tapi ibunya nggak mau, anak saya nggak bisa dihargakan dengan uang. Nah kan, berarti ibu ini perlu dampingan psikologis. Nah, ada yang salah nih. Iya, dari situ ketahuan bahwa sebenarnya kelihatan baik-baik saja. Pada saat kita bicara tuh kan emosinya kelihatan. Nah, kami tawarkan, ibu pengen curhat nggak? Kembali lagi kalau dia nggak mau, kita nggak bisa maksa dong ya. Oh iya, saya pengen curhat. Nah, nanti ibunya juga di konseling dan diterapi supaya bahwa benar itu kejadian itu harus diterima, sudah terjadi. Jadi nggak bisa kita elakkan, tapi bagaimana perlakuan selanjutnya. Sering sekali itu gara-gara saya tuh nggak mengawasi, gara-gara saya lalai, jadi menyalahkan diri sendiri. Nah, di sinilah. Sedangkan si anak saat ini butuh dukungan, tentunya yang terdekat ya dengan orang tuanya misalnya, yang satunya kalau pelakunya yang bapaknya misalnya. Tapi kalau yang dari manapun perlu dukungan bapak ibunya tentu. Dari bapak ibunya itu perlu dukungan, sehingga orang tua ini harus, terutama yang pertama sekali yang dekat dengan anak ini yang harus paling kuat sebenarnya untuk memberi dukungan, ditambah nanti dengan lingkungan selanjutnya ya, lingkungan terdekat kedua, masyarakat kampung misalnya. Nah, jadi di sini sebetulnya harus kita lihat ketika si ibu jarang sekali ada anaknya mengalami kekerasan seksual, ibunya tidak. Sering itu bebarengan. Nah, bahkan kadang-kadang Pak sulitnya menenangkan orang tuanya. Betul. Si anaknya udah tenang nih, orang tuanya nih yang kadang-kadang kita ini harus kerjasama supaya apa? Nanti kan dari Pak Kasat juga butuh waktu dong. Ini mau nangkap pelaku supaya pelakunya nggak kemana-mana. Ini kalau orang tuanya bergerak duluan. Iya betul. Nah, jadi kita harus tenangkan juga orang tuanya supaya nggak main belakang, artinya nggak main sendiri di luar, sehingga menyebabkan si pelaku ini akhirnya lari, yang menyebabkan kerepotan pihak polisi. Nah, itu ada pernah ditemukan nggak itu kan? Misalnya Ada. karena proses penelitiannya panjang, pelaku masih punya waktu kan, waktu untuk menghilangkan diri. Ada kasus nggak? Bisa pelaku lari gitu. Betul. Memang sejauh ini kalau sampai yang melarikan diri sampai nggak ada sih, Pak. Artinya di mana? Artinya dapat. Bahkan memang pernah ada yang di luar dari Banda Aceh ini gitu ya, luar provinsi Aceh bahkan, lah, Pak, ya. provinsi. Tapi akhirnya mungkin karena bantuan dari UPTD juga, dan juga memang kita juga ada pendukung ya, saksi-saksi semua, mungkin juga ada pihak keluarga yang ya udahlah menyerahkan diri aja gitu kan, ya akhirnya menyerahkan diri gitu. Ya, walaupun mereka lari tetap dapat. Memang hal-hal seperti itu kan kita di dalam proses penyidikan kan gitu loh. Makanya jangan sampai kita tuh melewati gelar perkara. Dalam gelar perkara kan kalau di teknis kita di proses penyidikan itu sangat penting, Bang. Itu tadi ada kondisi-kondisi yang kita mungkin perlu hati-hati gitu kan. Makanya dari itu di gelar perkara itu kita uji ya kan, di gelar perkara itu kita lihat sampai di mana kita sudah bisa lakukan tahap penyidikan, sampai di mana kita sudah bisa lakukan tahap penangkapan, di kondisi seperti apa gitu kan. Dilihat lagi dari konstruksi alat bukti tadi, yang ada 5 alat bukti tadi, ada saksi, ada surat petunjuk, ahli, terdakwa, sudah kuat belum ya kan. Jangan-jangan nanti walaupun susah apa kita nangkep, taunya itu masih kurang. Nah, makanya itu kita maksimalkan. Lepas lagi. Betul. Diprotes lagi, Pak ya. Bisa gawat. Tapi selalu kita koordinasinya baik antara kita, kejaksaan. Artinya kita selalu menerapkan semaksimal ya Bu ya untuk jeratan terhadap tersangka. Nah, Bu Nurmiati, ini kan sebenarnya kalau kita lihat kasus kekerasan seksual pada anak ini kan ada dalam tanda kutip bicara tentang aib. Artinya banyak orang tidak
ingin melaporkan. Iya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Kasat tadi, pelaku umumnya itu adalah keluarga dan lingkungan terdekat, sehingga lebih memilih tidak melaporkan, dan dampaknya itu seperti yang Ibu bilang tadi, artinya circle-nya ketika dia jadi korban dia akan, nah itu bagaimana apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat biar masyarakat sebenarnya ya kalau memang ada kasusnya lapor aja gitu, itu seperti apa upaya-upaya? Oke, upaya-upaya yang dilakukan ya. Sebenarnya kalau di UPTD PPA itu fokus ke penanganan. Namun di dinas ada satu bidang yang menangani itu. Jadi di sana nanti ada sosialisasi, ada edukasi, ada pembentukan komunitas-komunitas di lapangan yang langsung menjangkau akar rumput. Jadi forum anak, jadi anak menjadi pelopor dan pelapor, dia berani untuk berbicara, dia berani untuk merangkul teman-temannya, itu dilakukan oleh bidang perlindungan perempuan dan anak pada dinas. Kalau di UPTD memang fokus di pelayanan, jadi kita nih seiring sejalan, ketika kita membangun masyarakat, bukan berarti mengabaikan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ini perlu ditangani, perlu dipulihkan, dan kemudian yang belum harus dicegah. Jadi seiring sejalan antara UPTD dengan bidang PPA itu menjalankan kegiatan yang untuk sosialisasi, pembentukan komunitas, kemudian pencegahan, itu bidang yang melakukan. Bahkan sampai hari ini ya, alhamdulillah Banda Aceh menjadi sudah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak pada kategori ini. Dia belum, kalau kita bilang Kota Layak Anak belum ya, karena itu penghargaan tertinggi nantinya. Tapi kategorinya sudah kategori, kan ada Pratama, ada Madya, ada tengah-tengah udah. Ini dia utama baru Kota Layak Anak. Jadi udah berada di level ketiga. Artinya mulai dari kebijakan, regulasi harus ada. Kalau memang di regulasinya nggak diatur bagaimana untuk ketertiban sipil, ya nggak akan ada dong kenyamanan dan keamanan. Kemudian juga di kesejahteraan bagaimana, di kesehatannya bagaimana, sampai terakhir sebetulnya kalau untuk perlindungan itu terakhir, upaya terakhir sebetulnya perlindungan atau penanganan itu ketika sudah terjadi nggak bisa kita abaikan, tapi harus mendapatkan penanganan. Namun yang belum terjadi diupayakan untuk tidak terjadi dengan berbagai gerak langkah yang sinkron tentunya dengan berbagai pihak, karena untuk mewujudkan suatu wilayah itu menjadi wilayah yang memang ramah anak nggak bisa sendirian. Jadi di sini lintas sektor, kemudian lintas OPD atau yang kita lintas dinas itu semuanya terlibat. Karena ketika kita mengatakan wilayah ramah anak, jangan sampai dong ada taman bermain anak yang ada tempat sepinya nih, nah, yang bisa menjadi tempat remang-remang kejadian. Nah itu kan berarti kan yang membangun, yang membangun tempat harus tahu juga konsepnya seperti apa ketika membangun sebuah tempat untuk anak atau membangun sebuah di dalam transportasi, misalnya seperti apa yang harus dilakukan sehingga itu juga tidak memungkinkan terjadi kasus pelecehan pada anak di dalam transportasi umum. Walaupun untuk saat ini Banda Aceh mungkin sangat kurang pemanfaatan ini ya transportasi umum. Namun bukan berarti itu diabaikan. Justru itu gerak sinergi bersama seluruh masyarakat. Jadi kami sebetulnya sangat berharap apa sih yang bisa dilakukan masyarakat. Yang pertama tentu dari diri sendiri dong. Dari diri sendiri, kemudian ke keluarga sendiri, baru mikir orang lain. Itu dulu. Ya, diri sendiri, kemudian keluarga sendiri. Karena kalau udah diri sendiri dan keluarga sendiri semua memikirkan begitu, otomatis masyarakatnya udah siap untuk melindungi anak kita semua ya. Jadi jangan lagi, memang saat ini serba salah. Ketika kita menegur anak, orang ya lapor polisi Pak. Lapor polisi, kenapa? Anak saya, apa urusan kamu tegur-tegur apa ini kan? Nah inilah sekarang. Kalau dulu nggak gitu. Jadi lingkungan sosial itu memang betul-betul menjadi kontrol. Ketika ada anak misalnya yang berkelahi, ini contoh nih, kami paling ini pernah jalan di Kota Banda Aceh, ada anak berkelahi harus berhenti untuk menyetop supaya tidak melanjutkan perkelahian. Berapa banyak kita yang abai melihat anak-anak berkelahi, anak-anak kita pikir, padahal dari perkelahian itu nanti ujung-ujungnya buntutnya ke polisi. Dari perkelahian yang ringan yang tidak berusaha dilerai oleh lingkungan yang melihat. Nah sebetulnya apa yang bisa kita buat, apa yang di depan mata kita lihat itu bukan sesuatu yang benar. Ayo berperan, ayo kita menjadi pelopor di situ, paling tidak untuk diri sendiri dan keluarga. Seperti itu. Pak Kasat, ini kan tadi Kakak sampaikan bahwa perlu 5 alat bukti.
artinya adalah keterangan dari Betul. korban Ya. itu didampingi oleh PPA. Nah, dalam beberapa kasus persidangan yang pernah kita ikuti itu ada beberapa kasus itu di mana anak mengubah keterangannya ketika di pengadilan. Itu penanganan seperti apa? Ya sebenarnya kalau ada hal yang di persidangan ya kan kita balik lagi di BAP ya, gitu. Disitulah yang perlu pendalaman. Artinya nanti ya, jaksa sebagai penuntut umum itu meyakinkan kepada hakim ya kan bahwa ya, di BAP tersebut ya sesuai dengan fakta, dengan dukungan di alat bukti lain kan, ada petunjuk yang terkaitan antara saksi-saksi, ada visum mungkin yang betul-betul kuat ya kan, ya artinya disitulah untuk jangan sampai hakim berubah gitu kan, berubah keputusan atau berubah pertimbangan gitu sih Pak. Nah itu Bu, berarti ketika korban mengubah keterangan kan tentu kan ada intimidasi, intimidasi dari Bisa jadi enggak Pak. Jadi ketika dia merubah keterangan kita lihat dulu dia bahasa tubuh nggak bisa berbohong sebenarnya ya, di bahasa tubuh. Karena begini, tadi banyak ada yang bujuk rayu, loh, ada paksaan, ada ancaman ya, ada yang kasih sayang. Ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang, kemudian dia mendapatkan kasih sayang dari seseorang yang memang sebetulnya memanfaatkan, tapi dia nggak dapat kasih sayang itu dari yang lainnya. Nah itu pernah kami tangani ketika di pengadilan, dia sebetulnya bukan mengubah keterangan yang bagaimana, cuma kan jangan hukum dia, jangan hukum dia, karena dia sayang sama saya. Karena dia sayang sama saya, jadi sebenarnya mengubah keterangan karena itu tadi, karena supaya jangan hukum. Tadi kembali lagi bahwa bahasa tubuhnya juga akan menunjukkan, kembali lagi seperti kata Pak Kasat, tentu hal tersebut bukan semata-mata ya. Makanya sekarang persidangan nggak dijumpakan dia Pak Kasat ya, nggak diketemuin. Jadi ketika permintaan keterangan dari si korban dia duluan, nanti baru proses sidang. Ya tidak dikatakan lagi. Korban dan pelaku tidak ketemu dalam satu persidangan gitu Bu. Nah Bu, apa sikap terbaik kedua orang tua ketika anaknya itu menjadi korban kekerasan? Ya. Tuh, emang orang tua harus kuat, orang tua harus tangguh. Di sini orang tua lah yang ketika anak menjadi korban, orang tua lah yang kuncinya. Orang tua yang kunci untuk anak bangkit kembali, untuk anak mau melapor, dan tentu juga untuk orang tua dong yang memang nanti akan mengawal dalam BAP pun sekali. Betul. Walaupun kita juga di UPT melakukan pendampingan, tetap perwalian. Anak kan usia sampai dengan 18 tahun belum dianggap cakap untuk dalam bidang hukum, sehingga tetap semuanya melalui perwalian. Nah, jadi memang wali artinya wali yang terdekat orang tua dong. Jadi orang tuanya memang betul-betul harus tangguh, harus kuat, dan orang tua memang harus bisa bersikap sesakit apapun rasanya nih, pasti sakit. Jadi orang tua harus berdamai dulu dengan dirinya. Ini orang tua. Jadi sebelum ke anak, sebelum mendampingi anak yang begini, kalau memang nggak kuat, lebih bagus serahkan pada orang lain. Daripada nanti muncul efek dari ketidakterimaan ini, emosi dilampiaskan ke anak atau tidak sanggup mendengar nanti kata pengaduan dari anak yang selanjutnya kan. Paling cepat anak biasanya bercerita pada ya orang tua ibu bapaknya dong. Ketika bercerita diabaikan, si anak tuh akan nutup mulut, dan itu lebih sulit lagi kita untuk menggali selanjutnya. Orang yang terdekat dia aja, yang paling dia percaya, dia bercerita diabaikan, konon lagi orang luar, mana mungkin dia percaya. Jadi orang tua yang pertama harus tangguh dan harus berdamai dengan dirinya sendiri. Setelah dia berdamai, barulah coba dampingi anak, supaya anak tetap bisa melanjutkan kehidupan, melakukan tugas-tugas tumbuh kembangnya yang masih panjang itu. Baik, mungkin yang terakhir ini Kasat dan Murniati, apa yang ingin Ibu kedua sumber sampaikan kepada masyarakat, kepada warga terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual pada anak Indonesia? Pak Kasat dulu mungkin ya. Baik, intinya gini sih Bang, artinya bahwa kita di
kepolisian ya umumnya. Ya, kita di Polresta Banda Aceh, saya sebagai Kasat Reskrim dan juga ada unit PPA itu sangat atensi. Ya, ini menjadi salah satu warning bagi kita kalau kita nggak bisa menindak. Gitu, kita tidak bisa menegakkan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang bentuknya seperti ini, gitu. Maka dari itu tidak perlu ragu ya, tidak perlu ragu bagi siapapun, mungkin ada anaknya atau siapa yang mengalami terjadi kekerasan seksual ataupun ataupun apapun lah itu, segera lapor saja, pasti kita akan tindak secara serius gitu kan, pasti kita akan proses hukum secara maksimal gitu kan. Walaupun memang kita butuh waktu, itu bukan berarti memang lambat atau apa, enggak, tapi memang kita butuh kematangan dalam hal memproses penyidikan itu gitu loh. Hal-hal yang mungkin menjadi kekhawatiran terhadap si keluarga ataupun anak ataupun saksi, kami ada UPTD PPA, kami juga di sini ya pasti bekerja sama ataupun bersinergi dengan LPSK, itu selalu gitu. Jadi artinya seperti tadi yang untuk menghindari adanya perubahan keterangan si anak ataupun saksi atau lain itu kan kita ada pendampingan juga supaya dijaga gitu kan oleh LPSK, supaya tidak ada perubahan keterangan ataupun adanya intimidasi atau ancaman. Jadi betul-betul setelah masuk kasus itu di Polresta Banda Aceh, di Satreskrim kita proses, ya sudah, kita betul-betul secara komprehensif dengan stakeholder seperti UPTD PPA, LPSK, ada pendampingan psikologi, itu kita harus maksimal. Supaya apa? Supaya mencapai hasil maksimal juga ketika nanti di persidangan gitu. Ya bagi keluarga yang memang masih takut, malu seperti tadi kata Aib untuk datang melapor, mungkin ini bisa juga sambil saya sampaikan ke abang nih di podcast ini, kan di Polresta ini ada WA curhatnya Kapolres, artinya bisa personal, mungkin WA dulu atau chat dulu nih, mau diskusi atau mau sharing, mungkin yang ada anaknya atau ada siapanya atau mungkin dirinya gitu kan, itu bisa nanti ke WA curhat di situ, karena kami menjaga kerahasiaan itu. Artinya gini, si WA curhat di Kapolresta ini langsung dituju kepada, misalnya seperti tadi nih, hal-hal kejadian seperti ini, itu langsung ke kami, ke Satreskrim. Nah, kami pun di Satreskrim itu nggak ke anggota yang bukan PPA pasti. Saya pasti langsung menunjukkan kepada anggota PPA. Ya nanti disitulah langsung ditindaklanjuti, bisa langsung datang, bisa langsung mungkin bertemu, sharing dulu si keluarga dari si orang tua, mungkin anak saya sedang mengalami ini, apa, bagaimana baiknya, kan kayak gitu Pak. Maka dari itu kalau malu datang ke SPK untuk laporan atau datang, karena kan iya, karena kan kalau di situ kan mungkin berinteraksinya dengan anggota piket, dengan anggota yang lain, ada keraguan ataupun ada kekhawatiran. Nah kalau di WA curhat itu bisa dari WA tersebut langsung ditujukan kepada Reskrim, di Reskrim saya langsung menunjukkan kepada anggota penyidik PPA. Jadi langsung. Nah, makanya mungkin di sini bisa kita sharing juga nih WA curhatnya Polresta ya. Di podcast ini kita akan tampilkan nomornya, boleh. Kita akan tampilkan nomor dari Boleh. warga Banda Aceh yang mengalami apapun sebenarnya. Apapun persoalan terkait dengan kamtipmas ataupun perusahaan-perusahaan lain, nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini, itu bisa langsung ditangani oleh Pak Kasat. Nah mungkin Bu Nurmiati yang terakhir Bu yang bisa kita sampaikan. Lebih kurang sama Pak ya, tapi nggak ikut-ikutan. Inovasi Bu ya? Iya, menginspirasi ya. Jadi jangan ragu untuk laporkan. Jangan ragu untuk lapor, karena tidak selalu persoalan itu diselesaikan lewat jalur hukum. Kembali lagi bahwa ketika si anak ini menjadi korban, kami nggak mau menyelesaikan jalur hukum, jangan lupa
dia harus diselesaikan secara psikologinya. Jangan sampai menjadi pelaku selanjutnya. Oke, hukum kita abaikan dulu untuk misalnya ini karena keluarga dan sebagainya, kami nanti kalau papanya dihukum atau kalau keluarganya dihukum, siapa yang nafkahi dan sebagainya, udah masalah baru. Oke, tapi jangan lupakan si korban ini perlu penanganan. Makanya jangan ragu untuk melaporkan, karena tidak selalu laporan itu akan berakhir dengan meja hijau. Tidak seperti itu. Jadi anak yang mengalami kasus kekerasan apapun itu harus dipulihkan, jangan sampai dia menjadi pelaku selanjutnya. Jadi silakan laporkan ke 081224 nanti saya kasih juga nomornya. Boleh, kita kasih juga 164416 ya. Emang ada nomor hotline-nya untuk pengaduan. Kita untuk memang pengaduan terhadap kasus kekerasan ya. Jadi jangan ragu untuk melaporkan. Karena itu kembali lagi bahwa jangan hanya berpikir untuk si pelaku, untuk si korban ini bagaimana penanganannya. Karena rantai kekerasan itu siklus ya, dari dia menjadi korban nanti dia akan menjadi pelaku karena kembali dia tidak tahu dosa pahala, tidak tahu salah benar. Itu nanti yang harus kita luruskan, bahwa yang dia alami itu adalah perlakuan salah yang tidak layak. Sehingga kalau orang pikir nih kami lapor nanti jadinya ujuk-ujuk di penjara. Oh, belum tentu. Nanti silahkan terbuka. Ini kejadiannya di dalam rumah, tetapi kami tidak ingin dilanjutkan secara hukum. Kenapa? Karena mungkin sudah taubat dan sebagainya. Oke, kita terima, tapi pemulihan si anak ini tetap harus dilakukan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kasat, terima kasih Bu Nurmiati atas Sama-sama, Bang. Sama-sama. Paparan yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita ini bisa menjadi satu ilmu yang sangat berguna bagi kita, bagaimana sikap kita menghadapi kasus-kasus seperti ini. Baik, saudara sebangsa dan tanah air, saya demikian episode 7 Indonesia Bicara kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.